kabar? Puji nama Tuhan kalau bisa bersama saya pada kesempatan kali ini. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya, Milan Yunus, biasa dipanggil Simon, biasa dipanggil Bang Simon, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan pada malam hari ini, atau kesempatan saat ini, saya akan menceritakan atau bersaksi tentang kehidupan saya atau sharing kepada teman-teman bagaimana saya yang tidak punya latar belakang atau background seorang hamba Tuhan dari keluarga saya, ataupun papa saya seorang hamba Tuhan tidak sama sekali, tetapi saya yang tidak punya latar belakang itu tapi ingin untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, oke, saat ini saya akan coba untuk menjelaskan itu semua. Hamba Tuhan menurut saya adalah seorang pelayan Tuhan, mereka yang setia untuk melayani Tuhan, tidak kenal waktu, maksudnya bahwa mereka mendedikasikan kehidupan mereka untuk terus melayani Tuhan, seperti itu. Awalnya ketika saya berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu diawali ketika om saya mulai masuk ke sekolah teologi, dan di situ saya melihat bahwa peran seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan itu sangat-sangat luar biasa menurut kehidupan saya, dan itu saya masih kelas 3 SMP. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya mulai berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu dimulai dari kelas 3 SMP. Situ saya melihat bahwa om saya mulai menjadi seorang hamba Tuhan, dan ketika dia mulai melayani, saya berpikir bahwa saya pengen menjadi seperti seorang hamba Tuhan itu sendiri. Dan singkat ceritanya, cuman tersampaikan di dalam hati, tetapi tidak pernah mengatakannya kepada orang-orang di rumah. Saya memperoleh atau mencapai keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Yang pertama bahwa kita bukan hanya, atau saya bukan hanya kita cuman masuk ke dalam sekolah teologi ataupun sekolah pelayanan, tetapi ketika kita mulai dari hati kita untuk mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, kita bisa juga disebut sebagai seorang pelayan Tuhan, seperti itu. Ya, caranya sebenarnya banyak sih. Maksudnya kita itu tidak harus masuk ke dalam sekolah teologi yang ada saat ini, yang kalau kita lihat bahwa pertumbuhan sekolah teologi itu sudah menjamur di kesiapan hati untuk melayani Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas setiap kehidupan kita masing-masing, dan juga bagaimana keputusan kita untuk tetap melayani Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tetap setia untuk terus melayani Tuhan. Contohnya itu misalnya seperti ini. Kalau kita ada di suatu daerah, misalnya perkampungan yang jauh dari namanya standar pendidikan yang layak, tentunya kita merasa bahwa saya pengen jadi hamba Tuhan, tetapi saya tidak bisa mampu sekolah teologi. Kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, tidak harus masuk ke dalam sekolah teologi. Contohnya bahwa ketika kita tetap tulus setia melayani Tuhan lewat setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita untuk kita melayani, kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Ketika saya berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan ketika saya berpikir bahwa di mana tempat saya untuk saya bisa
melayani atau menjadi seorang hamba Tuhan. Dan setelah saya coba merenungkan itu, bahwa sebenarnya kita nggak perlu banyak memikirkan bahwa saya harus ditempatkan di mana untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi dimulai dari kerinduan hati kita. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kerinduan itu untuk kita melihat tempat-tempat, bahwa ada begitu banyak tempat-tempat sekarang ini yang sebenarnya butuh pertolongan, butuh tangan Tuhan. Contohnya bahwa ketika kita mulai memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan, mereka yang tidak punya tempat tinggal, ataupun tempat-tempat di mana mereka sangat membutuhkan orang-orang yang bisa menjawab segala apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan mereka. Di situ kita bisa ada bersama-sama dengan mereka, seperti itu. Tidak perlu kita melihat bahwa itu tempat yang luar biasa ya, maksudnya tempat yang gede, tempat yang kecil. Kita nggak perlu mengukur dari segi itu, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kita jalan untuk kita melihat bahwa ada begitu banyak tempat-tempat yang sangat membutuhkan kita. Oke, yang pertama bahwa kalian tidak perlu minder ataupun tidak perlu merasa kurang percaya diri, bahwa kalian tidak harus masuk ke dalam sekolah teologi. Bukan berarti kalian tidak butuh pendidikan, tidak. Tetapi ketika kalian memang tidak mampu untuk bisa ada di dalam sekolah teologi, kalian tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kalian di dalam dunia pelayanan. Misalnya kalian tetap setia dalam melayani Tuhan, tetap belajar kebenaran firman Tuhan meskipun itu secara otodidak, ataupun lihat di dalam internet banyak materi-materi yang kalian bisa pelajari nantinya. Dan dan untuk pesan buat teman-teman semua yang seumuran dengan saya, yang memiliki kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ataupun kalian yang sudah menjadi seorang hamba Tuhan, ataupun kalian yang berpikir bahwa wah keren ya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saran saya buat teman-teman kalian, belajar segiat-giatnya, belajar dengan serius kebenaran firman Tuhan itu sendiri, karena bahwa itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa, yang sembrono. Dan buat teman-teman semua yang sudah menjadi hamba Tuhan saat ini, sudah menjadi pendeta ataupun apapun kalian, status kalian saat ini, yang saya mau ingatkan bahwa ketika kita ada saat ini, tentunya kita sudah ada di zaman modern sekarang ini yang biasa disebut dengan generasi milenial. Nah, tugas kalian bahwa bagaimana mengkreasikan atau menyampaikan Injil itu kepada mereka dengan kreativitas kalian sebaik mungkin, sehingga Injil itu dapat semenarik mungkin tersampaikan kepada setiap orang-orang yang mendengar. Apalagi kalau kita tahu bahwa perkembangan media sosial saat ini yang semakin pesat pertumbuhannya, itu adalah peluang kita untuk kita bisa gunakan itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang-orang yang belum percaya, ataupun mereka yang sudah percaya akan Tuhan, supaya iman mereka semakin dikuatkan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, mungkin sampai sini saja yang saya bisa bagikan buat teman-teman semua, yang saya bisa sharingkan. Kiranya kita boleh sama-sama belajar di tempat ini lewat apa yang saya sudah bagikan kepada teman-teman, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang semakin hari boleh semakin diubahkan oleh Tuhan, dan terlebih lagi kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada.